Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tujuan kali ini kita di wilayah Mbareng, Kabupaten Jombang, dan di sini ada sebuah jejak-jejak kekunuan era kolonial maupun era kerajaan. Depan kita ini tampak dua buah setir kapal ya, yang fungsinya sebagai buka tutup pintu air atau dam. Sebelah kiri kita tampak telusuran atau pelorotan air, dan di sini biasanya banyak sekali ikan-ikan yang bisa melompat-lompat atau memanjat dinding-dinding batu, baik itu batu alam maupun dinding-dinding beton sungai ya. Ada yang tahu ikan apa? Biasanya di tempat-tempat ini banyak sekali masyarakat menjadikan spot mancing ya. Namun kok terlihat sangat sepi sekali. Apakah mereka takut akan ular-ular besar yang kemarin terbawa oleh banjir bandang yang cukup besar ya di area sini? Konon di sini juga dihuni ular raksasa ya, yang dipelihara oleh buto ijo. Namun cuma beberapa hari-hari tertentu dan malam-malam tertentu kemunculan ular raksasa di sini itu terlihat oleh mata. Di luar nalar ya, di sini ularnya berkepala seperti kerbau, memiliki dua buah tanduk yang menjulang. Selain ular berkepala kerbau, di sini juga dijaga oleh buaya putih, dan biasanya istananya ada seperti kayak begini ya. Namun dipandang secara gaib, entah itu fakta, entah itu nyata, tergantung mata batin yang melihat. Dilihat-lihat arsitektur konstruksi Belanda ini masih kokoh ya, padahal sudah ratusan tahun, kurang lebih 113 tahun atau 1 abad lebih, masih utuh, nggak korosi. Lanjut kita melihat isi bawah pintu air ini, yang konon katanya sering muncul siluman buaya putih penunggu pintu air ini ya. Loh alah, tak kira ini buaya, ternyata endapan lumpur yang mirip kayak buaya ya. Ayo kita cari lagi, barangkali di sini ada kemunculan buaya putih. Lumayan kulitnya ini kalau dijual cukup laku keras. Bisa dibuat tas atau dibuat sepatu, harganya pun cukup mahal. Nanti kita bagi dua ya. Kalau ada siluman buaya putih, kita ambil kulitnya. Ternyata nggak muncul siluman buaya putih, malah muncul siluman buaya buntung. Nah, ini penampakannya siluman buaya buntung. Lanjut, saya dari tadi penasaran sama setir yang satu ini ya. Kok berbeda dari yang lain-lainnya, bentuknya maupun penghadapannya. Lah, ini setir pintu air ini kok menghadap ke atas dan nggak ada geriginya ya.
dan malah bambu yang dipakai. Oh, ternyata ada besinya. Nah, kita coba lihat lebih dekat setir pintu air ini yang berbeda dari yang lainnya. Padahal yang tadi itu dari samping, ini malah menghadap ke atas loh. Dan di sana juga ada jembatan geladak serta alarm anti banjir. Bila banjir maka bunyi tiu 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 wiu. Alarm anti banjir ini ternyata menggunakan panel surya tenaga matahari, sehingga PLN tidak ada kabel yang ke sini. Jadi ini cukup mandiri ya bila ada banjir bandang yang akan melanda daerah sini. Mari kita lihat jembatan geladak yang ada di sini ya. Ini kalau diliwati akan mantul-mantul seperti goyangan janda yang sedang di kasur. Kita lanjut lagi melihat dua rumah dinas pengairan yang cukup kuno dan terbengkalai. Dan 5 tahun yang lalu di salah satu rumah dinas ini masih digunakan, namun sekarang terlihat terbengkalai. Bahkan pintunya atau temboknya ini terlihat jebol, terkikis zaman. Kita datangi dan kita melihat isi dalamnya, ada apa saja kah? Barangkali ada kumpul kebo. Biasanya sih seperti itu, banyak muda-mudi yang kumpul kebo di tempat-tempat seperti ini melalui lubang begini. Bahkan bisa jadi disalahgunakan buat melakukan hal-hal yang seperti menggunakan narkoba. Sayang sekali aset negara berupa rumah dinas ini rusak terbengkalai. Sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih ya, dijadikan warung kopi atau warung kopi wifi. Pasti ramai, banyak pembeli karena spot ataupun view di sini sangat bagus. Cocok buat berfoto-foto, berselfie, bahkan prawedding pun cocok sekali di sini. Sedangkan rumah yang ada di pojokan sini terlihat cukup angker dan seram. Mari kita lihat dari dekat. Ada apa saja? Mungkin anak indigo yang memiliki indera keenam atau para paranormal ya, maaf. Ini bisa melihat penampakan-penampakan yang ada di rumah dinas yang terbengkalai ini. Di sini saya berdiam diri sejenak, terasa bulu kuduk berdiri dan seakan-akan ada yang melihatin saya ya. Saya merinding banget ini loh, bulu kuduk saya berdiri. Padahal rumah dinas ini tak jauh dari perkampungan Dusun Pengaron yang ada di utara rumah dinas ini ya. Ini loh. Nah, itu bahkan itu adalah musola. Setelah itu banyak rumah-rumah penduduk di sebelah sana. Lanjut kita melihat kepala buto yang ada di dam Selumbung ini, yang konon matanya ini bisa melirik-lirik, bahkan di mulutnya itu bisa keluar air liur. Cari tangga untuk menuju ke bawah ya, untuk bisa melihat dari dekat kepala buto ijo ini yang
matanya bisa melirik-lirik dan keluar air liur. Nah, ini kita cari-cari, ternyata ada di depan sana. Ini dikasih pagar bambu supaya apa? Agar orang yang turun dari jembatan Geladak tidak langsung delosor nyemplung sungai. Nah, ini keamanan yang harus dijaga. Namun bambunya sudah lapuk, perlu diganti bambu baru lagi atau diganti besi. Saatnya jurus ninja melompat. Nah, ini ada tulisannya Bendungan Slumbung, baku 120 hektar, dan kita turun tangga menuju bawah untuk melihat langsung dari dekat kepala buto yang matanya bisa melirik dan mulutnya bisa keluar liur. Yang langsung ke air ini biasanya digunakan untuk ritual basuh bawuk, dan kita akan melihat dari dekat lubang yang biasanya keluar ular berkepala kerbau yang memiliki tanduk. Dan kenapa ya setiap bangunan Belanda pintu air terdapat ganjil ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Dan ini kepala butonya yang bisa melirik, menyala, dan keluar air liurnya. Konon kepala buto ini diambil dari bagian pintu barat Candi Arimbi yang hilang di tahun 1911, di mana banyak sekali pembangunan yang dilakukan pihak Belanda dalam melakukan pembangunan pintu air irigasi. Tidak hanya di Jombang saja, di Mojokerto pun juga sama, dan di tahun yang sama. Dipercaya juga penggunaan dari kepala buto atau arca kala dari Candi Arimbi ini sebagai tolak balak dari bencana lahar dingin ataupun banjir bandang, supaya bangunan Belanda ini tetap kokoh. Umumnya yang dijadikan tumbal itu adalah kepala bocah, namun malah ini kepala kala dari Candi Arimbi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.